Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im wa zid ala habibina wa rasulina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin tsumma amma ba'du. Hadirin kaum muslimin yang mudah-mudahan diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita diberikan kesempatan untuk berkumpul di majelis ilmu. Mudah-mudahan menambah amal soleh serta keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pertemuan singkat kali ini kita akan membahas satu tema yang sangat menarik ya, yaitu berkaitan dengan hukum leasing di dalam Islam. Itu tema pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Barangkali kita sudah sering mendengar kalimat leasing gitu. Ya. Leasing itu apa sih, sampai sekarang bermunculan lembaga-lembaga leasing. Bahkan bank sendiri, baik mungkin konvensional ya, ataupun mungkin syariah, juga menawarkan jasa ini. Lebih-lebih bank konvensional ya, jasa leasing. Leasing itu berasal dari bahasa Inggris tulis ya, artinya menyewakan. Ini sebenarnya sudah sangat lama ya praktek leasing ini terjadi. Kalau secara historis ya, dalam pandangan sejarah, praktek leasing ini sudah dipraktekkan sejak zaman kuno oleh orang-orang bangsa Sumeria dan Babilonia di Irak bagian selatan. Ya, kemudian berpindah atau dipraktekkan juga oleh orang-orang Mesir kuno. Lalu di zaman modern itu di Inggris ketika revolusi industri, mereka banyak mempraktekkan leasing ini. Adapun di Indonesia ya sekitar tahun 70-an ya, mulai berkembang. Begitu juga di dunia Islam mulai banyak ya. Makanya pembahasan ini sebenarnya sudah ya, kalau kita mengacu ke fatwa misalnya kibar ulama di Saudi Arabia, itu tahun 1999 kalau tidak salah, itu sudah mengeluarkan fatwa tentang leasing ya. Jadi sebenarnya kita tertinggal jauh sekitar 20 tahunan ya. Tapi nggak apa-apa ya, kita berusaha belajar gitu ya. Kita berusaha belajar, menambah, mengkaji ya. Dan saat ini memang menjamur ini ya, lembaga-lembaga leasing ini. Atau bahkan kita juga mungkin ada yang sedang melaksanakan ini leasing, sewa menyewa ya, atau sewa beli. Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan sewa guna usaha. Tapi istilah leasing ini lebih familiar digunakan. Lebih apa? Familiar ya. Asalnya adalah sewa menyewa. Asalnya adalah sewa menyewa. Dahulu ya di Inggris itu banyak pedagang-pedagang yang mereka menjual beli kredit. Jual beli kredit. Jual beli barang dengan sistem kredit ya.
Dan ternyata ketika jual beli itu kan walaupun sistemnya kredit, barang itu sudah berpindah dari penjual ke pembeli. Berpindah apa? Kepemilikannya sudah berpindah. Jadi walaupun jual beli itu sistemnya kredit, tapi kalau akadnya jual beli, barang itu sudah berpindah. Nah, saat itu banyak terjadi kredit macet, one prestasi. Ya, kredit macet. Banyak yang nggak dibayar. Ya, karena barang itu sudah berpindah ke pemilikannya, makanya mereka banyak yang dijual dan pedagang rugi ya, karena sudah berpindah ke pemilikannya, sudah nggak bisa menarik kembali. Lalu mereka berpikir gimana caranya ya agar barang tetap ya menjadi milik penjual ya, tapi dapat kreditan terus. Akhirnya diciptakanlah ya seperti leasing ini, sewa tapi beli gitu. Jadi ini ada dua akad dalam satu transaksi ini ya. Jadi barangnya disewakan ya. Makanya kalau tidak sanggup membayar sewa, barang itu ditarik gitu. Tapi anehnya para hadirin sekalian ya, biasanya kalau ini ijarah murni atau sewa menyewa dalam bahasa fikih Islam itu al-ijarah. Dalam ijarah itu tidak ada perpindahan kepemilikan. Misalnya fulan menyewakan mobil ya kepada si B misalnya, atau si A. A menyewakan mobil kepada si B. Apakah kepemilikan mobil itu berpindah dari A ke B? Berpindah atau tidak? Tidak kan? Ya. Kepemilikannya tidak berpindah. Kemudian ketika terjadi kehilangan mobil tanpa kesengajaan dan kelalaian, siapakah yang seharusnya menanggung? Penyewa atau pemilik mobilnya? Pemilik mobil ya. Terus biaya perawatan misalnya itu, ya siapa yang menanggung? Yang menyewa atau yang ini? Yang memiliki mobil? Yang memiliki kan? Tapi kalau dalam leasing enggak. Ya, sewa emang, tapi kerusakan kita yang nanggung, nasabah gitu kan. Bahkan kalau hilang, misalnya leasing mobil, karena yang leasing itu sebenarnya bukan hanya mobil atau kendaraan ya, dipraktekkan awalnya di alat-alat produksi atau modal ya, bisa berupa aset tanah, bangunan ya, dan sekarang banyak berkembang di pembiayaan ya, sudah berubah menjadi lembaga pembiayaan. Yang tadi asalnya itu sewa menyewa itu. Pembiayaan dengan sistem kredit tadi. Nah, kalau ketika dalam leasing tidak ya, ternyata nasabah atau lisi ya, itulah yang menanggung semuanya. Ya, nanti kita akan bahas lagi ya. Bahwa di sana ada ansurannya. Ya, kalau sewa menyewa itu murni biaya sewa. Tapi kalau leasing enggak, ternyata hadirin sekalian, biaya sewa ditambah bunga ya, ditambah bunga, lalu ditambah asuransi ya, ditambah lagi ya nanti keuntungan ya oleh pihak yang atau lembaga penyedia atau perusahaan leasing itu. Belum lagi nanti kalau gagal bayar selama 2 bulan berturut-turut, biasanya nggak mampu bayar, one prestasi, itu ditarik secara paksa. Makanya sering kan kalau di jalan-jalan itu banyak ya motor tahu-tahu tarik paksa gitu ya, ditarik paksa ya, dijual sama mereka gitu kan. Kemudian kalau pengen melunasi di bawah tempo ya, tenor yang sudah ditentukan, malah kena penalti, denda juga ya, ada penalti, ada denda ya. Denda itu digunakan ketika terlambat, sudah tadi mungkin kalau nggak itu ditarik, dikenakan denda ya. Kemudian penalti itu kalau pengen melunasi ya dari term yang sebelum sudah ditentukan, malah kena penalti. Jadi bertumpuk-tumpuk bayarnya. Nah, secara umum ada beberapa pihak yang
terlibat di dalam leasing ini. Pertama, lessor ya. Lessor itu adalah perusahaan leasing. Bisa jadi bank atau perusahaan-perusahaan leasing yang banyak ya. Finance ini banyak sekali ya. Lihat aja di jalan raya di kota-kota besar di Indonesia itu banyak lembaga-lembaga leasing berdiri di situ. Dengan beragam nama dan mereknya. Ada yang afiliasinya anak dari sebuah bank konvensional, ada yang murni memang lembaga leasing. Yang kedua adalah nasabah, sering diistilahkan dengan lesi ya, leasing ya. Nasabah itu sendiri. Yang ketiga supplier. Supplier itu biasanya showroom atau dealer. Showroom mobil misalnya atau dealer atau developer sebuah properti. Ya. Kemudian ada pihak yang tidak terkait langsung yaitu bank. Yang kedua adalah lembaga asuransi. Jadi 5 ini yang tidak bisa dipisahkan dalam muamalah yang disebut dengan leasing itu. Ya. Kemudian jenisnya secara umum ada 2. Ada operating lease ya atau sewa biasa, ini sebenarnya sewa biasa ini. Sewa menyewa biasa. Dalam bahasa fikih al-ijarah. Ya, sebuah perusahaan leasing dia menyewakan misalnya mobil ya, kemudian dengan harga sewa biasa. Lalu ketika sewanya sudah selesai ya ini. Awalnya digunakan untuk sewa kereta api waktu itu. Kemudian sekarang berkembang ke mobil, mungkin ke pesawat, ya sewa pesawat atau sewa apa saja. Ya. Dan ini dibolehkan kalau di dalam Islam, sewa menyewa ini. Dengan aturan-aturan yang sudah ditentukan dalam fikih ijarah. Yang kedua ini yang banyak berkembang dan ini yang jadi tendensi pembahasan kita adalah finance leasing ya. Lembaga leasing dengan opsi sewa beli itu. Ya. Akadnya sewa ya. Kemudian tiba-tiba langsung berubah menjadi jual beli di akhir term yang sudah ditentukan. Ya, misalnya ya. Seorang ya ketika ini ya sebuah showroom misalnya atau dealer sebuah motor ya, dia menjual mobil ke fulan, jual itu mobil ke fulan atau motor ke fulan. Namun ya si fulan ini nasabah ini ya, dia membayarnya bukan ke showroom tersebut, tapi ke sebuah bank atau ke sebuah perusahaan leasing. Kan biasanya demikian yang terjadi ya. Jadi tidak langsung di showroom atau dealer kendaraan itu menjualnya. Dia sudah kerjasama dengan pihak leasing. Ya, dan ini keuntungan memang bagi mereka. Kenapa? Banyak orang yang butuh kendaraan ternyata tidak memiliki biaya misalnya atau tidak memiliki uang yang cukup. Ya, dan tidak bersabar untuk menabung atau tidak bersabar atau tidak mendapatkan orang yang murni jual beli kredit. Ya akhirnya pakai sewa beli ini. Ya. Maka yang terjadi hadirin sekalian ketika ada seorang yang datang ke showroom misalnya sebuah mobil, lalu transaksi di situ ternyata bayarnya kok tidak yang jual gitu ya, malah ke bank. Ini sebenarnya yang terjadi sudah ada kerjasama antara showroom tersebut dengan leasing. Maka ada 2 kemungkinan ya. Kemungkinan pertama ya, yaitu bank itu sebenarnya menghutangi nasabah yang ditransfer langsung ke leasing atau dibayar langsung ke leasing. Ya, untuk membeli mobil misalnya yang sudah ditentukan tadi, sehingga ya, sang nasabah ini, sang pembeli ini, dia mengangsur kepada bank atau kepada perusahaan leasing, harganya misalnya 200 juta ya, lalu dia mencicil menjadi 200 misalnya 30 juta. Nah yang terjadi sebenarnya kan ini utang piutang ya atau qard. Ya, tidak terjadi jual beli gitu ya. Karena apa? Itu yang terjadi tadi
bank menghutangi ke nasabah. Dan ini yang banyak terjadi memang demikian hadirin sekalian. Atau kemungkinan yang kedua, bank membeli dulu barangnya, ya, lalu menjualnya ke nasabah. Ya, bank membeli ke satu mobil atau kendaraan di showroom tersebut, lalu dijual ke nasabah. Kalau memang demikian, ya, harusnya ya ada terjadi perpindahan, ya, kepemilikan, ya. Kemudian barang itu tidak boleh diserah terimakan sebelum dipindah, gitu kan. Ya, sebab kalau tidak demikian yang terjadi juga sama, jual beli uang dengan uang, dirham dengan dirham. Ya, jual belinya hanya sebagai kedok saja. Ya. Dan masalahnya apakah bank boleh memiliki aset seperti ini, melakukan seperti ini? Bukankah dia hanya lembaga yang melakukan mediasi saja? Oleh karenanya para hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika terjadi leasing itu fakta yang terjadi, ya, maka kita perlu memahami faktanya, ya, atau tasawur masalah. Kalau dalam kaidah, ya, usul fikih itu disebutkan al-hukmu ala syai' far'un an tasawwurihi, ya. Hukum dari sesuatu itu kita harus memahami, ya, harus memahami realitas dan praktek yang memang terjadi. Walaupun ini sebenarnya macamnya banyak banget, ya, tapi ini yang sering terjadi, ya. Ketika lembaga atau perusahaan leasing itu sudah sepakat dengan nasabah, ya, maka ya ketika itu langsung terjadi akad sewa menyewa. Terjadi apa? Akad sewa menyewa dengan tempo yang sudah disepakati. Kemudian ketika angsuran sudah lunas, ya, ketika angsuran sudah lunas, maka ya itu langsung berpindah menjadi miliknya pembeli, tanpa ada akad baru. Padahal tadi akadnya apa? Sewa menyewa. Kalau sewa menyewa ya harusnya barang itu nggak bisa berpindah ke pemilikan, Pak. Tapi ini langsung berpindah. Ya. Kemudian mobil itu dijaminkan secara fidusia, ya, secara jaminan, ya. Itu dijaminkan kepada lembaga itu. Biasanya BPKB-nya ditahan, ya, sebelum lunas, ya. Walaupun menjaminkan barang yang dibeli itu ada perbedaan di kalangan para ulama, ya, ada yang membolehkan, ada yang tidak, ya. Sebagian ulama seperti beberapa fatwa itu membolehkan dalam jual beli kredit misalnya barang yang diperjualbelikan itu boleh dijadikan jaminan. Ya, ini mendapat jumhur ulama. Sebagian ulama seperti Ibnu Hazm, ya, kemudian Abu Hatim, ya, kalau tidak salah, ya, itu melarang. Dan ini tidak sah. Tapi yang menjadi inti persoalannya bukan itu para hadirin sekalian. Di sini ada dua akad dalam satu transaksi. Ya, ada perkawinan dua akad yang dipaksakan. Jadi ini kawin paksa antara sewa dengan jual beli. Ya, bagaimana sih kalau misalnya kawin itu dipaksakan, apa yang terjadi? Enak atau tidak? Pasti akan jadi masalah, gitu, ya. Ini juga demikian, ya. Nah, ini bertentangan dengan hadis yang pertama, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam naha an bai'ataini fi bai'ah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang dua jual beli dalam satu jual beli. Seperti tadi apa? Sewa menyewa itu kan sebenarnya juga termasuk jual beli, tapi jasa. Ya, sewa menyewa itu jual beli jasa. Tapi leasing ini tidak masuk ke ranah jasa ini. Jadi ijarah atau sewa menyewa jauh lebih luas daripada leasing. Sewa menyewa bisa bisa sewa jasa misalnya bengkel, misalnya jasa pengetikan atau jasa yang lainnya. Tapi leasing nggak masuk seperti itu. Nah, itu, ya, hadis riwayat Tirmidzi. Kemudian yang kedua, naha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an safqataini fi safqatin wahidah. Beliau melarang dua transaksi dalam satu akad, ya. Tadi enggak jelas tadi.
Makanya ada gharar, ketidakjelasan ini sebenarnya sewa menyewa atau jual beli ini. Kalau sewa menyewa, kenapa nasabah yang harus menanggung semuanya? Kalau jual beli, kenapa barangnya nggak boleh dijual lagi oleh nasabah atau nggak boleh dimiliki? Kan nggak jelas gitu ya. Nah, yang ketiga, nah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an bai'in ma laisa indak. Nah, itu Rasulullah SAW melarang ya, an bai'in wa salaf, an salaf wa bai'in, utang piutang dengan apa? Jual beli digabung jadi satu. Ya. Wa an bai'in ma laisa indak. Hadis riwayat An-Nasa'i, dan menjual sesuatu yang tidak dimiliki. Saya tadi, kalau akadnya katakanlah jual beli. Barang itu kan milik nasabah. Tapi ditarik paksa. Ada banyak mata-mata elang di jalanan yang tugasnya mengawasi apa? Tadi ya, kendaraan-kendaraan atau mobil yang memang bermasalah kemudian dipaksa. Dan sini sudah banyak viral ya di media sosial. Nah, itu barang milik siapa kalau itu jual beli? Nah, ini hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Lalu bagaimana dengan leasing syariah? Apa ada gitu? Terus bedanya apa dengan konvensional? Nah, ya, sejak muncul lembaga-lembaga keuangan syariah, itu mulai berkembang produk-produk baru. Apalagi di Indonesia, ya. Dewan Syariah Nasional itu punya apa namanya? Punya agenda bagaimana ya akad-akad yang sudah ada ini bisa diislamisasi. Ya. Yang sudah ada ya. Ada yang memang ini apa namanya? Yang memang tidak boleh ya dilarang, misalnya riba. Dewan Syariah Nasional ya, itu jelas, Majelis Ulama Indonesia jelas ya, fatwa tentang riba itu haram, riba bank ya. Dan ini pendapat yang kuat ya. Ada sebagian ulama, bukan hanya di Indonesia juga ada sebagian profesor ya, yang berpendapat bunga bank itu tidak haram ya. Ini pendapat yang menyelisih apa namanya banyak, berdasarkan kesepakatan ulama banyak ya. Itu ya. Ini pembahasan sebenarnya sudah final ini. Ya, sejak tahun 2000-an. Nah, ada di dalam leasing itu harga sewanya ternyata bukan hanya murni sewa, ada bunga. Baik itu bunganya sifatnya bunga tetap ya, bunga flat ya istilahnya kalau dalam istilah perbankan. Jadi setiap tahun pun nggak berubah. Kalau 2% ya 2%. Tapi bunga leasing ini ternyata lebih tinggi daripada bunga bank ya yang diberikan. Atau bunga floating yang mengambang, artinya mengikuti apa? Fluktuasi ya, suku bunga yang apa? Yang sedang berjalan, setiap tahun berbeda, naik turun. Bunga itu semua bunga bank ya. Nah itu, jadi ada bunga ya, digabung apa nilai tadi ya, nilai cicilan ya, kemudian asuransi juga yang menanggung, nasabah juga, itu ya. Ini benar. Nah, akhirnya mereka mengadakan apa namanya semacam inovasi bagaimana akadnya dimodifikasi. Yang dilarang apa sih di dalam leasing konvensional itu? Pertama, yaitu riba, bunga. Ya sudah, kita hilangkan bunganya. Ya, kita hilangkan saja bunganya. Ya. Bagus ini. Dihilangkan bunga dalam leasing itu bagus ya. Karena bunga bank ini adalah darahnya apa lembaga keuangan konvensional. Darah utamanya. Ya, mereka mendapatkan keuntungan ya itu dari sisi bunga ini, dan bunga ini dampaknya dahsyat sekali ikhwas sekalian ya. Dampaknya dahsyat sekali di masyarakat ya, membuat perekonomian jadi rusak, harga-harga jadi naik. Kenapa? Karena para produsen itu membebankan bunganya itu kepada konsumen. Misalnya ya, mereka pinjam modal ke bank konvensional ya, untuk menjalankan sebuah usaha apa saja. Selain mereka membayar pokok cicilan utang itu, mereka kan juga harus membayar bunga ya, plus lagi nanti bayar pajak ya kan. Makanya pajak dibebankan ke konsumen ya, kemudian bunga juga dibebankan ke konsumen lewat harga-harga produk
ya, sehingga daya beli melemah, ya kan? Kalau daya beli melemah, ya, kesejahteraan masyarakat itu berarti apa, menurun itu, ya. Nah, ini berbahaya sekali. Kalau kesejahteraan menurun, biasanya konflik apa di masyarakat horizontal itu banyak, tingkat pencurian mulai banyak, ya, dan lain sebagainya. Dihilangkan bagus gitu ya. Tapi masalahnya bukan hanya ada pada bunga. Bunga itu apa namanya ini ya, riba gitu ya. Syekh Yusuf Al-Qaradawi rahimahullah taala punya buku bagus wah sekalian. Judulnya Al-Fawaid Ribawiyah, hiya riba al-muharram kalau tidak salah. Tidak terlalu tebal itu buku. Beliau terang-terangan bahwa bunga bank, ya, atau fawaid, interest itu, ada yang mengatakan usury, ya, itu adalah riba yang secara apa, yang diharamkan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, masalahnya adalah pada akad yang tidak jelas tadi. Ya sudah, kalau begitu, ya, diganti, ya, namanya menjadi ijarah al-muntahiyah bitamlik, ya. Ijarah itu sewa menyewa, al-muntahiyah yang diakhiri, tamlik dengan kepemilikan. Ini kalau misalnya yang jurusan ekonomi Islam masih sangat familiar ya dengan istilah IMBT, ya. Ijarah muntahiyah bitamlik, ya, itu ternyata juga dalam prakteknya banyak yang harus diperhatikan, ya, yang apa kita pelajari gitu ya. Al-ijarah muntahiyah bitamlik itu bagaimana sih? Jadi sewa menyewa yang diakhiri dengan jual beli. Terus apa bedanya dengan tadi leasing tadi, ya? Kalau berdasarkan ini ya, apa namanya, fatwa dari apa namanya Majma' Fikih Al-Islami, salah satu divisi fikih di OKI gitu ya, memfatwakan boleh, ya. Jadi ya, nanti berpindah kepemilikan dengan akad yang baru. Jadi kalau sewa menyewanya sudah selesai, misalnya selama 3 atau 4 tahun, baru akad lagi. Tapi masalahnya, apakah selama sewa menyewa ini hak-hak, ya, dalam sewa menyewa ditunaikan? Misalnya barang rusak, mobil rusak, siapa yang mengganti? Apakah lembaga leasing yang menyervis? Iya atau tidak? Kalau iya nggak apa-apa, boleh seperti itu. Kalau misalnya hilang tanpa kesengajaan, apakah lembaga leasing yang menanggung? Kan dia yang memiliki mobilnya, nasabah hanya menyewakan. Enggak ternyata, ya gitu kan? Ya kalau begitu hakikatnya ini jual beli. Kalau jual beli yang terjadi, maka nasabah memiliki barang tersebut, gitu ya. Nah ini ya, ada beberapa ini ya, beberapa ketentuan itu yang dijelaskan itu ya. Ini ada buku bagus juga ini ya. Ini risalah doktor, risalah disertasi Dr. Abdullah bin Muhammad bin Abdullah Al-Imrani ya, tentang multi akad ya, al-uqud al-maliyah al-murakkabah, akad-akad ganda atau hybrid contract ya, dalam muamalah kontemporer. Ada yang dibolehkan, ada yang tidak. Dan terkait ini pembahasan dengan tadi skema ijarah muntahiyah bitamlik itu, beliau memberikan beberapa bentuk, ada 7 ya. Tapi yang terkait dengan leasing ini apa namanya, ada catatan ya, ada catatan ya. Ya, kalau misalnya tadi ya, dan beliau catatan ini terkait dengan apa, fatwa yang disebutkan oleh ini ya, oleh Majma' Fikih Islami, dibolehkan ya kalau akadnya diawali dengan apa, dengan sewa menyewa dulu, kemudian setelah sewa menyewanya selesai baru dilanjutkan dengan jual beli atau dengan hibah. Ini kalau DSN MUI itu nanti tamliknya itu dengan hibah. Tapi kata beliau, kalau hibahnya ini dipersyaratkan, dipersyaratkan di awal akad, ini sama aja, ini bukan akad ini ya, hibah kalau begitu, jual beli juga, ini ya. Ya. Makanya apa? Tidak boleh dipersyaratkan, wa'dun ghairu ilzam, namanya janji yang tidak ilzam. Ya. Ya, berarti kalau tidak ilzam nanti nasabah beli aja nggak membeli, iya dibalikin lagi.
Ya saya ngapa mau seperti itu. Nah ini ya. Kemudian beberapa catatan beliau, karena dalam dua akad, dalam satu transaksi itu ada gharar ya. Gharar ketidakjelasan. Ya. Wa aqlan ya, li amwalin nas bil batil. Memakan amwal atau harta manusia dengan cara yang batil. Li anal mustajir qad yu'jiz anis sadat wa yudayyi'u alaihi thaman. Karena nasabah itu atau mustajir ya, orang yang menyewa, itu bisa jadi dia nggak mampu bayar sewa. Akhirnya barangnya ditarik. Ya kan? Gitu ya. Ma'anahu in kana al-'aqdu bai'an fa innahu yastahiq al-mabi' wa yakazam bisadat ats-tsaman alladhi dafa'ahu. Kalau ini akadnya jual beli, harusnya nggak begitu dong, nggak boleh ditarik dong. Kan barangnya milik dia, kok ditarik gitu. Ya, ini ya. Wa amma ma yuqabilu min al-mabi' fi halis sulh ya. Wa fasakh al-'aqd kama anna al-mushtari yastahiq ats-tsaman inda fasakh, ini ketika terjadi sengketa. Yang kedua, ada ini ya, jahalah ya, ketidaktahuan dalam tsaman wal ujrah. Tsaman itu harga dan ujrah. Dalam realitanya ya, yang dibayarkan oleh nasabah itu ternyata bukan harga sewa. Yang menanggung asuransi nasabah. Nah, kalau asuransinya konvensional ini masalah lagi gitu kan. Makanya dalam fatwa ini disyaratkan kalau misalnya harus ada asuransi yang menanggung yang punya mobil, penyewa, leasingnya. Ya, dan tidak boleh asuransi konvensional. Gitu kan? Tidak boleh asuransi konvensional. Kemudian tadi bunganya sudah dihilangkan. Ada lagi gharar dan lain sebagainya. Nah, secara umum ikhwah sekalian, muamalah dengan skema leasing ini banyak masalahnya ya. Makanya kalau harusnya kita hindari. Harusnya kita hindari dan lebih dekat kepada yang haram. Ini syubhat yang memang dekat kepada yang haram ini. Kan saya butuh Ustaz ya, buat misalnya dakwah, ya harusnya buat dakwah harus lebih hati-hati. Ya. Bisa jadi bisa ini diusahakan dengan cara yang lain, misalnya dengan jual beli murni kredit, itu jauh lebih aman daripada skema leasing murni kredit ya. Tapi masalahnya kan ada atau tidak, yaitu ya nanti nyari lagi gitu kan, nyari solusi lagi. Kalau enggak ya jual beli yang paling aman dengan cara cash, tunai. Ini jauh lebih aman daripada itu. Nah ini ikhwah sekalian, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit ya terkait sama jual beli leasing ya. Dan sebenarnya sudah banyak para ulama akademisi yang membahas tentang ini ya. Ala kulli hal ya, kalau bisa dihindari ini jauh lebih baik ya. Kalau misalnya harus leasing ya, pilih leasing yang syariah, tapi harus lihat poin-poinnya, hati-hati. Karena yang label syariah belum tentu prakteknya itu sesuai yang difatwakan. Fatwanya bagus ya, kadang di lapangannya itu nggak sesuai ya, nggak beda jauh sama yang konvensional, kadang begitu. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada kita dan berikan kemudahan kepada kita ya. Dan seandainya sudah terlanjur ya segera dilunasi dan dijauhkan. Karena walaupun dengan penalti nggak apa-apa, sekedar aja. Daripada terlibat atau terkait dengan leasing-leasing yang mengandung riba dan gharar seperti ini. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.